Baik, pada pertemuan 3 ini kita akan membahas mengenai tahapan negosiasi. Ya, tahapan negosiasi ini ada beberapa hal yang nanti kita akan persiapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi ataupun negosiasi ini termasuk pada aspek komunikasi antar persona ya. Nah, tahapan pertama adalah persiapan. Apa yang dimaksud persiapan? Nah, persiapan ini adalah merupakan langkah pertama ketika kita akan melakukan sebuah negosiasi. Nah, langkah ini maksudnya adalah sebagai dasar ataupun fondasi yang kokoh bagi seorang negosiator yang akan melakukan sebuah negosiasi. Oleh sebab itu, seorang negosiator itu harus bisa memberikan rasa percaya diri yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Artinya, rasa percaya diri itulah yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah negosiasi. Nah, oleh sebab itu, dalam persiapan ini biasanya mengapa kita harus menggunakan misalnya pakaian rapi, kalau perlu misalnya pakai jas, dasi, kalaupun tidak punya harus ada, entah gimana caranya. Lalu kendaraan pun biasanya itu dipersiapkan ya. Kenapa? Karena untuk menghindari estimate dari waktu ya. Nah, di kantor biasanya seorang negosiator itu difasilitasi ya berbagai fasilitas diantaranya kendaraan ataupun beberapa hal termasuk pendanaan dan seterusnya. Nah, eh, persiapan-persiapan inilah yang memang kadang-kala kecil, tetapi itu bisa mengakibatkan kegagalan di dalam sebuah negosiasi. Ya. Nah, selanjutnya seorang negosiator dalam langkah persiapannya harus menentukan secara jelas apa yang ingin dicapai dalam sebuah negosiasi. Tujuan ini jelas dan harus terukur sehingga itu bisa membangun sebuah ruang untuk bernegosiasi. Nah, tanpa tujuan yang terukur, maka kita tidak bisa memiliki pegangan untuk melakukan tawar-menawar ataupun kompromi dengan pihak lain. Nah, acuan pada tahap pertama ini memang menjadi sebuah standar dari orang yang melakukan negosiasi. Ya. Nah, negosiasi ini biasanya dia menggunakan apa yang dinamakan misalnya target awal ya. Target awal itu biasanya kita ingin menjual pada tahap-tahap harga tertentu ya. Tetapi biasanya tahap tersebut itu adalah tidak akan bisa dia kecapai. Misalnya kita mencoba untuk menjual harga 100. Tapi idealnya kita tidak sampai jatuh kepada angka 50. Nah, kita mempunyai standar berapa minimal kita bisa menurunkan. Misalnya 80 ya. Nah, di angka 80 inilah adalah maksimal untuk kita penurunan. Syukur-syukur negosiasi yang baik yang berhasil adalah bisa mempertahankan di angka 100 tersebut. Nah, yang menjadi aspek dari hal tersebut adalah bukan hanya sekadar kita bisa merayu ataupun mempertahankan ide ataupun alasannya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana antara orang yang butuh dengan orang yang membutuhkan. Tentu kita juga butuh untuk penjualan. Mereka butuh akan barang kita. Tapi harus masuk pada equilibrium tertentu ya, derajat tertentu sehingga kita harus sama-sama bisa kena pada satu titik. Nah, disinilah makanya siapa yang paling kuat dan siapa yang bisa mempertahankan ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan target. Kedua, persiapan negosiasi adalah yang paling susah itu adalah mental. Mental itu adalah usaha yang kita kondisikan itu biasanya harus dengan tenang, rileks, dan tidak terburu-buru. Nah, kenyataannya karena kita dikejar target, kita ingin langsung bicara soal penjualan ataupun presentasi ataupun target-target yang ingin langsung dicapai. Padahal ada beberapa aspek di dalam komunikasi yang memang dilakukan itu harus melakukan secara non formal. Ya. Oleh sebab itu beberapa pertemuan itu biasanya mereka dilakukan bukan hanya saja di tempat-tempat formal, tetapi di tempat-tempat non formal, seperti misalnya kafe, ya, ataupun restoran, ataupun tempat-tempat yang memang suasananya agak sedikit relax, ya. Nah, makanya kenapa ketika saudara misalnya kedatang pameran, ya, lalu saudara menananya dan banyak bertanya tentang produk tersebut. Coba perhatikan,
si salesman ataupun yang menjual itu akan mencatat nomor saudara dan terus selalu akan kontak, ya. Kenapa? Karena mereka dikejar kepada suatu kebutuhan nego untuk agar apa yang saudara butuhkan dengan barang yang tersebut itu, atau Anda menimang-nimang beberapa barang dan barang tersebut harus bisa masuk kepada kebutuhan si konsumen, maka dia akan selalu mengkontak, ya. Nah, ini adalah beberapa upaya pada tahapan negosiator untuk bisa mencapai si klien, sehingga yang tadinya dia tidak butuh karena dia terus didesak dan terus ditanyakan ataupun terus ditawarkan, maka itu menjadi sebuah kepikiran ataupun kebutuhan, ya, yang akan dia ditindaklanjutin, ya. Kedua, setelah pendahuluan ada namanya tahapan pembukaan. Jadi kalau di dalam tabel sebenarnya inti dari negosiasi itu ada 3, ya, yaitu tadi pembukaan, baru pada substansi, baru penutup dan selesai, ya. Nah, pada tahap pembukaan ini itu harus diawali negosiasi itu dengan tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Artinya, seorang negosiator itu harus bisa mampu menciptakan atmosfer atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi itu dimulai. Nah, pernah saya katakan di dalam beberapa hal contoh, ya, tentang bagaimana diplomat Indonesia mengunjungi Malaysia dan ingin menjual barangnya terhadap kebutuhan, tapi dibayar bukan hanya dengan uang, tapi dengan barter benda lain, ya. Nah, di situ ada suasana biasanya itu bukan langsung kepada seperti kita di dalam warung ataupun di toko-toko, ya, supermarket dan sebagainya. Langsung tawar menawar, deal, ya. Tetapi tentunya kalau di supermarket itu nggak bisa lagi negosiasi, ya, karena sudah firm. Nah, yang kita bicarakan terutama negosiasi itu adalah bukan hanya kebutuhan pada satu barang, tetapi kepada kebutuhan-kebutuhan deal tentang proyek-proyek yang biasanya itu harus dikerjakan, ya. Nah, inilah dibutuhkan sebuah negosiator ulung. Nah, pembukaan ini tentunya harus bisa menciptakan atmosfer atau suasana yang tepat sebelum negosiasi dimulai. Oleh sebab itu, kita ingat di dalam komunikasi ada hal yang harus kena terlebih dahulu antara komunikator dan komunikasi. Apa namanya? Apa namanya? Kita harus kenal dulu. Misalnya begini, saya dengan saudara itu berbeda usia, berbeda kebutuhan dan berbeda keinginan. Kenapa kita bisa berkumpul di sini? Nah, kita dipertemukan karena ada apa? Ada common, ada kesamaan. Samaan apa yang kita bicarakan? About communication science. Oleh sebab itu kita datang ke sini. Nah, itulah common. Akhirnya itulah yang menyatukan kita. Padahal kalau dilihat dari frame of reference ataupun frame of experience, kita itu berbeda. Betul tidak? Mungkin pengalaman saya itu karena usia saya lebih banyak. Saudara mungkin baru setengah dari usia lah dewasa. Dan itu tidak akan nyambung karena mungkin saya akan berpikir lagi bukan hanya soal tentang dunia, ya. Umur saya harus berpikir tentang tobat, ya, akhirat. Kalau Anda masih berpikir tentang bagaimana meraih dunia, ya. Nah, itu udah berbeda, kerangka referensi udah berbeda. Termasuk kerangka pengalaman juga kan berbeda. Nah, itu tidak akan nyambung. Nah, karena kita memiliki satu kesamaan, bicara tentang komunikasi, maka kita bertemu, ya. Nah, disinilah ada common. Nah, demikian juga dengan negosiasi, ya. Negosiasi itu ketika kita berbicara, jangan berbicara kepada harga ataupun kepada produk. Bicara dulu misalnya kepada kita pembukaan langkah pertama. Ketika datang, misalnya kita tanya, misalnya hobi aja. Siapa yang tidak suka olahraga sepak bola? Nampaknya hampir seluruh laki-laki, ya, pada suka, ya. Perempuan juga kan menyukai, ya. Nah, mungkin kita mulai dari rasa hobi. Misalnya kita tanya, misalnya Bapak tadi nonton nggak Juventus malam? Nah, misalnya pertandingan tadi malam. Wah, itu diceritakan, wah dia senang ternyata bola. Nah, disitulah kita bisa masuk, ya. Nah, disitulah kita bisa pembukaan mencairkan, ya. Itu salah satu trik saja sebetulnya, ya. Misalnya dari hobi atau dari latar belakang kita, ya. Misalnya kita berasal dari daerah yang sama. Nah, kalau daerah yang sama dan kita bertemu di satu daerah yang di luar dari daerah kita, itu nampaknya seperti saudara kan, seperti dekat.
Nah, itu salah satu adalah bagaimana memulai pembukaan. Untuk mengawali sebuah negosiasi dengan baik dan benar, tentu kita perlu memiliki rasa percaya diri, ya. Lalu adanya ketenangan, kejelasan dari tujuan ketika kita melakukan negosiasi. Dari aspek teorinya sangat mudah, tapi ketika pelaksanaannya susah, sulit, ya. Kenapa? Karena ini butuh namanya skill, pengalaman, ya. Jadi bagaimana kita berinteraksi, apalagi bagi saudara yang tadinya tidak pernah ikut organisasi, lalu misalnya bekerja itu menghadapi berbagai macam orang, itu akan menimbulkan rasa cemas, was-was, takut, ataupun rasa tidak percaya diri lah, ya. Nah, inilah hal-hal yang menjadi permasalahan di diri komunikator. Nah, inilah makanya untuk meningkatkan rasa percaya diri serta ketenangan, maka kita perlu yang namanya latihan. Praktis komunikasi itu bisa karena ada latihan. Nah, pada mata kuliah negosiasi ini adanya salah satu lab yaitu simulasi itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri saudara, ya, dan kemampuan saudara untuk bisa melakukan presentasi ataupun melakukan sesuatu berinteraksi yang sama-sama ingin memiliki tujuan, ya. Artinya bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Baik, ini ada 3 sikap yang perlu dikembangkan dalam mengawali sebuah negosiasi, yaitu yang pertama adalah harus rasa senang, pleasant. Jadi maksudnya adalah ketika kita memiliki sebuah masalah, jangan coba-coba kita bekerja atau negosiasi. Karena rasa itu pasti akan menyelimuti, ya. Ya lebih baik kita tidak melakukanlah atau diganti dengan orang lain. Jadi suasana batin, suasana hati itu akan mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu, mengapa bagi orang misalnya yang lincah, energik, ya, itu akan jauh lebih mudah untuk bergaul, terutama orang bergaul. Nah, dalam segi aspek psikologi, ciri-ciri tipe atau orang itu kan ada 2 macam, ya. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, ya, atau misalnya ada introvert atau extrovert, ya. Nah, kalau yang introvert itu agak susah dia membuka diri. Nah, itu agak kita susah untuk memasuki dunia orang lain, apalagi ketika dia menjadi seorang negosiator. Nah, oleh sebab itu kita akan harus mencoba bahwa diri kita harus bisa extrovert, jangan introvert, ya. Jadi kita harus terbuka, mulai dari diri kita, pengalaman. Kalau kita tidak membuka diri, orang pun sama tidak akan membuka diri. Nah, akhirnya apa? Akhirnya komunikasi tidak akan terjadi. Karena yang kita butuhkan dalam komunikasi itu apa? Common, sama, ya. Nah, kalau sudah sambung, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah komunikasi 2 arah timbal balik atau dialogis. Dan itulah yang dibutuhkan dalam sebuah negosiasi ini. Karena negosiasi tidak mungkin dilakukan dalam bentuk one way, ya, dan two way, ya. Butuh bukan hanya one way atau two way, tapi butuh dia logis, ya. Apalagi kalau pakai busway, ya. Itu untuk jalan pulang saja busway. Baik, ya. Nah, lumayan sudah tersenyum. Senyum juga merupakan salah satu hal yang memang diperlukan di dalam mengawali sebuah negosiasi. Bayangkan, senyum yang kemarin saya diceritakan untuk berlatih senyum saja, itu sangat susah, betul tidak? Coba nonverbal. Anda berlatih senyum secara simetris kiri kanan, itu sulit sekali. Pernah dicoba? Coba Anda ngaca, lalu coba lihat di wajah cermin Anda itu. Apakah Anda itu tulus atau tidak dalam apa ekspresi senyum Anda? Karena ada juga yang senyum terlalu berat ke kanan. Itu namanya apa? Sinis. Ya. Nah, yang nothing tulus, yang benar-benar dia dari hati itu harus sama. Dan itu perlu latihan dan memang harus dilatih. Ya. Nah, kenapa? Karena ada orang yang memang sebetulnya dia tuh berbuat baik dalam hatinya, tapi yang keluar ekspresinya itu seperti ketus, ada kan? Dan dia tidak menyadari. Nah, makanya di dalam konsep diri dari Maslow, ya, itu kan terbagi jadi 4, ya. Diri yang terbuka, diri tertutup, diri yang orang lain tidak tahu, ya, dan seterusnya. Nah, kita harus memahami dulu konsep diri kita seperti apa. Nah, jadi senyum itu ternyata adalah diperlukan dalam mengawali sebuah negosiasi, ya. Sehingga hal tersebut akan memberikan perasaan nyaman
dan terbuka bagi kedua belah pihak. Artinya kita sudah membuka diri ya terhadap orang lain. Bayangkan kalau misalnya kita dirasai rasa curiga, rasa kebencian ataupun ketidaksukaan, maka komunikasi itu tidak akan nyambung ya, karena yang dibutuhkan sekali lagi communication is human human expression and the same atau memiliki commonness, kesamaan ya itu. Baik, ada beberapa tahapan dan mengawali sebuah negosiasi. Satu, ini sepele ya, tapi penting. Jangan memegang apapun di tangan kanan. Apalagi kalau misalnya Anda pingin kalau ujian kan, dibulak-balik tangan itu kan ya, atau sapu tangan gini-gini ya, kertas dikucek-kucek kita. Nah, itu kelihatan bahwa kita itu grogi ya. Nah, jadi ketika memasuki sebuah ruangan, kita tangan kosong, tidak ada benda apapun ya. Tetapi ketika pidato ataupun Anda bisa bicara di depan umum dan grogi, memang harus memegang sesuatu agar kita bisa mengalihkan ya energi rasa itu kepada yang lain. Tetapi kalau negosiasi kan udah kelihatan person to person ya. Jadi nampak sekali agar perhatian kita itu tidak fokus kepada aspek yang lain ya, tetapi kepada aspek pembicaraan dari tahapan-tahapan yang ingin kita lakukan. Nah, ketika kita datang, biasakan kita berdiri menghadapi tamu ataupun kita sebelum bertemu kita berjabat tangan ataupun ketika posisi kita sedang duduk kita harus posisi berdiri ya. Jangan ada misalnya kita tuan rumah ada tamu, kita pun duduk sambil bersalaman. Seolah-olah kan kita udah menjadi superpower, tidak bisa dirubah. Nah, itu sulit. Kalau konsep diri kita sudah superpower dan tidak setara, maka tidak akan masuk apa yang kita inginkan. Jadi dua-duanya udah saling keras itu susah. Oleh sebab itu kita harus merasa setara seimbang ya. Nah, ini penting ya makna komunikasi nonverbal. Lalu ulurkan tangan untuk berjabatan terlebih dahulu, ingat dalam posisi berdiri. Jangan salah satu duduk atau berdiri, satu-satu berdiri ya. Kedua, jabat tangan dengan tegas dan singkat ya. Rasa percaya diri ya. Tentu misalnya kalau tamu ataupun tuan rumah kita bicarakan selamat datang. Kalau tamu perkenalkan nama saya Anu ya. Biasanya memperkenalkan sambil berjabat tangan. Lalu jangan lupa berikan senyuman dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Misalnya luar biasa, saudara hari ini sangat segar sekali ya. Oh, ternyata saya menemukan seorang yang sangat tampan misalnya. Oh, ternyata saya bertemu dengan orang yang tepat pada saat ini ya. Jadi berikan sebuah pujian ya kepada lawan bicara kita. Itu penting sambil tersenyum. Ingat, senyumnya jangan sinis ya. Nah, itu akan mengakibatkan perbedaan persepsi lagi. Nah, lalu bangun common ground ya. Ingat, common, kesamaan ya. Latar belakang yang membuat kita sama sehingga kita bisa nyambung ya. Entah itu dimulai dari misalnya latar belakang kita, misalnya Bapak dari logatnya sepertinya orang Medan. Di mana Pak? Ya, kita bukan orang Medan, tapi kita punya saudara ataupun saya pernah ya. Misalnya, saya pernah ke Medan, kemana? Misalnya ke Danau Toba ya. Itu pun rencana, belum pergi ke sana. Tapi cobalah cari sebuah suasana yang memang kita harus mencari kesamaan ya. Jangan mencari perbedaan. Nah, proses pembukaan itu belum memulai pada proses negosiasi. Nah, untuk mulai dalam proses sebuah negosiasi, biasanya langkah pertama itu pada masuk proses negosiasi itu adalah dalam penyampaian ataupun propose ya dari usulan apa yang menjadi keinginan dan tuntutan kita yang memang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan kita tersebut. Nah, ini diantaranya adalah tunggu saat yang tepat bagi kedua belah pihak untuk membicarakan pada materi pokok negosiasi. Oleh sebab itu, ketika kita bertemu tidak langsung kepada pokok pembahasan ya, biasanya kita banyak berbahasa-basi dulu. Nah, ketika misalnya seperti contoh sebelumnya, saya utarakan basa-basi itu dianggap dipatahkan, orang yang memulai negosiasi itu merasa tidak merasa diperlukan ataupun merasa dia kurang diestimate, maka dia membatalkan. Itu bisa terjadi ya.
Nah, tapi kalau dua belah pihak itu saling memahami, maka akan masuk kepada tahap yang selanjutnya. Jadi dua-duanya merasa senang ya terhadap tamu yang diterimanya. Contoh saja misalnya, saudara kalau melihat seperti kemarin dari tokoh aspek politik saja negosiasi. Waktu misalnya Surya Paloh datang ke kubunya Golkar, ya, padahal Surya Paloh itu adalah dulunya adalah Dewan Pembina dari Golkar juga kan, itu kan negosiasi juga. Itu ada suatu kebutuhan di mana mungkin dia bisa menawarkan dengan sama ya terhadap prinsip-prinsip dalam pencalonan presiden. Tapi kan masih karena kan belum mencalonkan kan. Nah, soal gagal tidaknya itu kan di luar dari konteks ataupun dari mencari kan. Nah, tetapi usaha-usaha itu sudah dilakukan. Nah, dua itu kan saling terbuka ya, saling memuji kan begitu ya. Nah, itulah karena pas aspek-aspek itulah ya yang akan nampak ya di dalam permukaan. Kalau hasil ya itu nanti terserah nanti ya di dalam. Tapi usaha ke arah sana itu sudah mulai. Nah, itu kan hal-hal yang bagus positif ya. Artinya memang sulit bagi kita jika kita tidak membuka ataupun melakukan sebuah tahapan-tahapan negosiasi. Terutama bagi partai yang tidak memiliki threshold ya ataupun batas ambang untuk mencalonkan. Ya mau apa lagi ya? Seperti kemarin misalnya yang kalah itu jadi oposisi paling ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pun terjadi. Artinya memang negosiasi pun bukan hanya terjadi pada aspek bisnis, tapi dalam aspek politik pun terjadi ya. Nah, tekanannya di dalam pembukaan tadi adalah kita atau organisasi itu berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka. Artinya tetap kita tawarkan ya bahwa kami ingin begini. Ya, mungkin ada hal yang terbaru. Oh iya, saya nggak bisa, saya begini. Nah, kita mencari, udah kalau gini gimana gitu ya. Cari alternatif. Jadi bikin beberapa macam option yang mungkin bisa kita saling terima. Ketika misalnya prinsip itu sebuah tidak terima, tapi kan kerjasama masih tetap bisa dilakukan. Minimal beritalah di media massa ya untuk meningkatkan elektabilitas si partainya. Pun sama dengan organisasi ya perusahaan. Artinya kita membutuhkan mereka ya untuk tahap-tahapan tertentu atau penjualan, mereka pun butuh terhadap barang kita. Nah, apa sebenarnya berapa kebutuhan berapa? Jadi kita nanti tahu ya. Nah, minimal informasi-informasi itulah yang bisa kita gali. Ketika nanti tidak ada kesepakatan karena beberapa kondisi, itu kan nanti bisa dinegosiasikan dengan pimpinan di perusahaan kita ya. Artinya bahwa target kita itu misalnya dari 100 bisa turun 90, tidak bisa nyampe 80. Nah, dinegosiasikan kalau pimpinan oke boleh 80 turun, tetapi ketika harus produksinya ataupun pemesanannya massal ataupun bertahap dan panjang misalnya. Nah, itu kan tidak bisa diputuskan oleh seorang negosiator ya. Harus dia bergaining terlebih dahulu dengan pimpinan yang ada dalam perusahaan. Nah, setidaknya ruangan untuk manuver atau tawar-menawar dalam sebuah negosiasi jangan membuat hanya dua pilihan, iya dan tidak. Makanya dibuatlah ranking-ranking, dibuatlah beberapa option ya. Nah, jadi jangan saklek. Kenapa? Yang kita inginkan adalah fleksibilitas ya. Jadi jangan ditetapkan itu setuju langsung ya. Nah, jadi memang negosiasi itu memiliki tahapan-tahapan yang memang tidak bisa dilakukan sekaligus. Nah, sampaikan juga jika mereka memberikan Anda ini, ya, maka Anda akan memberikan itu, ya. If you will give us this, we'll give you that, ya. Sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai dari kompensasi apa yang kita berikan. Artinya ada take give ya, memberi dan menerima ya. Jadi saling diuntungkan dan tidak merugikan ya. Nah, sama juga seperti kemarin ya, tiga partai tidak bisa mengusung satu calon presiden karena masing-masing ingin wakil presiden dari partai tersebut. Partai tersebut suaranya kecil, susah juga kan? Nah, paling otot, akhirnya nggak bisa bersatu. Akhirnya semuanya mengalah. Oke lah, diserahkan saja kepada calon presiden untuk memilih misalnya ya. Nah, itu salah satu contoh lah ya, di mana agak sedikit opsinya itu bukan iya dan tidak. Kalau tidak ini saya tidak. Ya, tapi ada
pilihan lain. Oke lah. Opsi ketiga, silakan calon presiden untuk memilih siapa yang diinginkan. Tapi tetap dengan data-data yang akurat atau data-data yang ada ya. Nah, dengan alasan-alasan yang memang sangat kuat. Nah, hal kedua dalam tahapan permulaan proses negosiasi itu adalah mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Nah, dalam mendengarkan dengan efektif itu, maka diperlukan sebuah kebiasaan dan teknik-teknik tertentu. Misalnya, bagaimana mengartikan gerak tubuh, ekspresi wajah, lalu usahakan selalu membangun kontak mata dengan pembicara. Dan kita berada dalam kondisi yang rileks, namun perhatian. Artinya, disinilah komunikasi itu yang menentukan. Ada kerap kali begini, kita tidak membutuhkan barang itu, tapi karena orangnya menawan, cantik ya, dan dia misalnya menarik hati lah ya, sehingga dia nggak butuh, tapi oke lah, saya merasa simpati pada yang berusaha, akhirnya bisa deal ya, atau bisa jadi lah ya pada aspek-aspek nonverbal ataupun aspek-aspek yang tidak bisa kita rasionalkan. Sebagai contoh, waktu pertama saya jelaskan ketika diberi waktu presentasi 5 menit untuk mempresentasikannya ya, tapi kan akhirnya panjang ya, dan akhirnya di follow up terus ya itu. Jadi memang skill komunikasi itu memang harus diutamakan terlebih dahulu ya. Tapi tetap walaupun skillnya kita bagus, substansi ataupun produk yang ditawarkan pun itu memang harus bisa ada manfaatnya ataupun berguna, artinya kualitasnya bagus. Nah, bagaimana dengan misalnya ke bawah kualitas kita itu ada di bawah dari kualitas tertentu, maka jawabannya kita harus jujur, tapi tidak harus membuka kejelekan semuanya. Artinya kita harus menyampaikan apa yang memang keuntungan, kebagusan, kebaikan atau keunggulan dari produk tersebut, tapi kita sisipkan juga, Pak, produk ini juga ada kelemahan. Tapi bandingkan produk lain pun sama ada kelemahan. Nah, kita unggulnya di sini. Artinya kita tidak berbohong, tapi kita memberikan sebuah option pada si klien ataupun kepada seorang negosiator yang lain untuk bisa memilih ya, tapi kita tetap memberikan sebuah kejujuran di dalam option tersebut ya. Ini penting ya, karena itu menjadi nilai poin. Baik, yang paling menentukan itu adalah justru pada zona tawar-menawar atau bargaining zone. Apa itu bargaining zone? Dalam proses inti negosiasi, proses tawar-menawar ini perlu mengetahui apa itu bargaining zone atau dikenal dengan TBZ ya. TBZ ya, adalah suatu wilayah ruang yang dibatasi oleh harga penawar pihak penjual atau seller's opening price dan tawaran awal oleh pembeli ya, buyer opening offer ya. Nah, jadi di antara kedua itu terdapat buyer ideal offer. Nah, buyer realistic price dan buyer highest price pada sisi pembeli, dan seller ideal price atau seller realistic price dan seller lower price pada sisi pembeli. Jelas ya? Bahwa kalau pembeli pasti ingin harganya yang jauh lebih murah. Penjual ingin harganya untung kan, yang lebih tinggi. Kenapa? Karena semakin tinggi harga, maka keuntungannya semakin besar. Kalau pembeli kan pinginnya yang murah-murah saja, tapi barang pingin bagus. Nah, tidak ada barang murah tapi bagus ya. Barang yang mahal itu pasti bagus ya. Nah, disinilah seorang penjual harus bisa bergaining ya, ataupun misalnya dia mengurangi ya, produk bagus tapi ada beberapa fasilitas dikurangi ya. Oke lah, nggak dikasih ini, kasih ini. Kenapa? Karena harga segini. Nah, itulah yang dinamakan dengan pihak negosiasi. Artinya kita tidak matok kepada satu fasilitas, tapi fasilitas itu nanti ada berapa kadarnya yang bisa dikurangi ya. Oleh sebab itu, maka zona tawar menawar ini masuk pada kesepakatan dua belah pihak yang paling baik adalah terjadi dalam wilayah yang disebut final offer zone yang dibatasi oleh seller realistic price dan buyer realistic price. Biasanya kesepakatan terjadi ketika terdapat suatu overlap antara pembeli dan penjual dalam wilayah final offer zone ya. Nah, setelah itu silakan, kenapa? Silakan. Baik ya. Ya, silakan.
Ya, selanjutnya ya. Ya. Nah, terakhir ini ya, bagaimana membangun kesepakatan ya. Nah, babak terakhir dalam proses negosiasi itu adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Nah, dalam kesepakatan dan penutupan negosiasi itu belum berarti masuk kepada tahap final ya. Artinya, ketika tercapai kesepakatan itu biasanya kedua belah pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan atau deal or agreement ya telah tercapai dan kedua belah pihak memiliki komitmen untuk melaksanakan ya. Jadi artinya kepada penutup final itu adanya satu kesepakatan yang sudah disepakati dari proses tadi ya, tawar menawar yang sudah dilakukan. Nah, yang perlu diketahui dalam sebuah negosiasi itu tidak pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing atau salah satu pihak itu tidak pernah memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Nah, kesepakatan itu harus dibangun mulai dari keinginan atau niat dari kedua belah pihak sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan. Tentunya ingat, di sini banyak juga faktor-faktor X yang menentukan ya. Misalnya kekurang ramahan, ketidakpercayaan tadi, ataupun penghargaan yang kurang dan sebagainya. Nah, kita harus mengurangi komunikasi yang bisa mengakibatkan kesalahan atau dikenal dengan miskom ya. Nah, untuk apa? Yang tadinya sudah deal, kesepakatan sudah jadi itu bisa batal dan bisa berantakan ya. Nah, sebagai wujud terakhir dari penutup itu adanya pengesahan. Pengesahan itu adalah merupakan persetujuan yang biasanya dalam bentuk tertulis. Artinya, ada cara penanganan tahap negosiasi yang seringkali itu tidak berurutan secara jelas. Namun, untuk mendapatkan pengendalian yang efektif atau proses negosiasi, maka negosiator itu harus menyadari adanya tahapan tersebut. Ya, baik. Itu adalah beberapa tahapan mengenai tentang persiapan-persiapan